Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala al-furqan ala abdihi fihi yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza wassalatu wassalamu ala rasulil qail hadza syai'un katabahullah ala banati adam wa ali washabihi ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah sehat selalu. Pada pagi hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting bagi seorang banat, seorang balighat, seorang perempuan yang sudah balik, sudah besar, baik yang hendak akan memasuki masa-masa haid ataupun yang sudah biasa melakukan haid, ataupun perempuan yang dalam keadaan kebingungan tentang haid. Karena hal ini adalah sesuatu yang sangat penting, tetap tidak lepas daripada hubungannya dengan ibadah, maka sangat tergugah dan sangat penting bagi kami ingin membahas tentang masalah haid. Untuk pertama kalinya tentang haid ini adalah sebuah pengenalan dulu apa itu namanya haid, karena darah yang selama ini sing biasane wong wadon menyangka atau menduga setiap darah seolah-olah adalah haid, padahal tidak semua darah itu dinamakan haid. Ada darah juga yang namanya istihadah, ada juga yang namanya darah nifas, dan ada yang wajib sholat karena istihadah, ada yang tidak wajib sholat, bahkan haram sholat. Oleh karena pentingnya dalam bab haid ini, dan semua hampir perempuan, hanya ada yang di pesantren saja yang mau mempelajari tentang masalah hukum haid. Apa sih darah haid? Darah haid adalah fal haidu huwa ad-damu al-khariju fi sinnil haidi wa tis'u sinina qamariyah min farjil mar'ati fi sabilis sihah wa madunau fawadamu fasadin. Jadi darah haid adalah darah yang keluar dari seorang farji perempuan di umur mencapai 9 tahun. Kalau dalam keterangan kitab, bahkan 9 tahun kurang 9 hari itu sudah termasuk apabila keluar darah dikatakan sebagai darah haid. Ala sabil sihah, dalam sehat. Ini yang penjabarannya akan luas. Kenapa ada istilah bahasa ala sabil sihah? Karena dalam hukum haid nanti ada yang namanya aqallul haidi, atau minimalnya keluar haid, minimal. Ada namanya ghalibuhu, atau umumnya perempuan mengalami haid. Ada yang namanya aktsaruhu, atau maksimalnya perempuan mengalami haid. Berapa sih perempuan ini? Kalau tidak tadi diterangkan bahwa kalau umur perempuan yang pertama kali haid minimal adalah 9 tahun atau 9 tahun kurang 9 hari, itu jika keluar haid sudah bisa dikatakan haid. Ini keterangan secara global, artinya belum memasuki kriteria-kriteria tertentu yang nanti akan menentukan hukum yang akan berbeda. Secara umum dulu ini, secara umum umur 9 tahun perempuan yang sudah keluar haid bisa dikatakan haid secara umum keterangan ini. Kemudian minimal haid. Minimal haid adalah yaumun walailatun, atau sehari semalam. Tapi kita harus digabung dengan aktsaruhu, yaitu maksimal haid. Berapa sih maksimal haid? Adalah 15 hari. Jadi yang namanya yaumun walailatun itu tidak harus itisol, atau tidak harus nyambung secara terus menerus baru dikatakan haid, tidak. Tapi dengan patokan hukum 24 jam, yang artinya perempuan yang mengeluarkan darah kalau dihitung semuanya ada 24 jam di dalam 15 hari. Ini yang paling pokok. Keluar darah selama
di dalam 15 hari, kalau dihitung jamnya mencapai minimal 24 jam, baik itisol ataupun ingkito, terputus-putus ataupun secara nyambung, maka secara umum perempuan ini keluar darah dinamakan darah haid. Berarti kalau seorang perempuan yang mengeluarkan darah, andai kata masih di dalam 15 hari, akan tetapi darahnya itu kalau dihitung secara jam umpama hanya ada 20 jam atau 15 jam atau 23 jam, berarti kurang daripada batasan yang namanya haid, maka tetap darah tersebut dinamakan darah fasan atau nanti bisa masuk ke istihadah. Atau perempuan yang mengeluarkan darah melebihi batas daripada 15 hari, ini masih keterangan secara umum, belum keterangan secara terperinci. 15 hari inilah menjadi batasan maksimal seorang perempuan haid. Tapi jangan diartikan nanti seorang perempuan akan memahami bahwa ketika memahami bahwa maksimal haid ada 15 hari, seolah-olah kalau perempuan haid ini keluar darah sampai 20 hari umpamanya, lalu akan memahami arti bahwa yang 15 harinya itu adalah darah haid, yang 5 harinya istihadah, yang nggak begitu juga. Belum tentu keluar darah 20 hari nanti semuanya yang 15 hari adalah haid, yang 5 hari adalah istihadah, karena memahami daripada aksaruhu khamsata asyar, nggak begitu juga. Nanti ada hukum tertentu. Ini sepintas memahami tentang haid secara sekilas. Lalu pengenalan dulu nih Mas, pengenalan apa saja sih warna-warna darah haid seorang perempuan. Kalau dilihat dari sisi warna, maka warna darah haid itu ada yang warnanya hitam. Wah, ini yang paling sangar nih, hitam. Maksud darah warnanya hitam. Warnanya hitam. Ada juga yang warnanya merah, ada juga yang warnanya kelawu, ada juga warnanya kuning, lalu ada yang butek. Butek itu apa tuh? Keruh. Kalau bahasa Jawa itu butek ya, bahasa Jawa. Keruh lah, keruh. Ini secara umum. Dan dari darah-darah tersebut sehubungan banyaknya warna darah perempuan, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang kelawu, ada yang keruh, maka dibutuhkan juga sebuah keterangan namanya darah. Nanti ada yang qawiyun dan dhaifun, ada yang qawi, ada juga yang dhaif. Dari sinilah nanti kita akan mengetahui mana yang akan terhitung haid, mana yang akan terhitung darah istihadah. Ini kita baru memahami secara global. Secara global saja dulu. Dari sisi lain, haid ini perempuan belum tentu yang namanya haid itu akan keluar darah secara itisol, secara terus-menerus. Tapi terkadang keluar darahnya tidak teratur. Hari Senin umpama keluar darah pertama hanya 3 jam, hari Selasa nggak keluar, kemudian hari Rabu keluar lagi darah, berhenti lagi, Jumatnya keluar lagi. Ini namanya darah sing ingkito. Maka kalau menurut pelajaran dari Syaratul Mahid yang pernah saya pelajari, disinilah nanti akan dibutuhkan keterangan apakah pada masa terputusnya haid tersebut termasuk suci ataukah termasuk haid secara umum. Kita kembali kepada permasalahan yang pertama tadi. Andai kata hitungan jam itu mencapai 24 jam dan masih di dalam 15 hari, maka secara kaul sahbi, ini ada 2 kaul sahbi, ketika keluar darah dan ketika masa sucinya semuanya terhitung haid.
ketika perempuan menganggap dirinya suci sehingga sholat pada waktu enggak keluar darah pada saat itu, berarti sholatnya yang enggak sah. Menurut kaul lakti yang satunya, pada saat haid keluar darah terhitung haid, pada saat berhenti terhitung berhenti. Sehingga menurut kaul yang ini berarti perempuan wajib sholat pada saat tidak keluar darah. Tapi ingat ini, pembahasan di sini adalah membahas 24 jam secara ingkito, terputus-putus, baik terputus-putusnya masih 1 hari atau 2 hari, yang penting masih di dalam 24 jam. Ini maka hukum yang seperti ini nanti akan menentukan, ini baru menerangkan tentang hukum haid. Ketika seorang perempuan keluar darah tidak memenuhi syarat dari pada saat yang tadi ditentukan, umpama keluar darah pada umur 8 tahun, jelas berarti tidak memenuhi syarat, maka terhitung darah fasad atau darah yang rusak, darah istihadah. Keluar darah melebihi 15 hari, berarti di situ akan ada campur antara darah haid dan darah istihadah. Atau keluar darah kurang daripada yaumun walailatun, sehari semalam atau kurang daripada 24 jam, maka di situ belum bisa dinamakan darah haid karena belum memenuhi syarat. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas sejenis apa saja jenis-jenis perempuan yang istihadah, karena nanti akan menentukan hukum-hukum yang berbeda. Sekian saja pembahasan pengenalan haid. Untuk selanjutnya, bila mana ilmu ini sangat penting, sangat-sangat penting bagi seorang perempuan, dan kalian para pendengar yang para pencinta ilmu menginginkan dan tertarik dengan keterangan haid ini, silakan nanti bisa mengikuti video selanjutnya, keterangan selanjutnya yang akan diputar setelah pembahasan yang pertama ini. Sekian dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.